rapat lagi dan memberikan informasi juga bahwa ada satu orang di depannya. Dia coba untuk memberikan damage juga dengan darah yang cukup banyak habis dari Galang, tentunya menjadi informasi bagi teman dari Dewa untuk bakal coba untuk maju, dan mereka berhasil mempick off Aura dengan bener-bener perfect tanpa terculik satupun dari player Dewa. Dan ngomongin soal perfect nih, kita bakal ngeliat di map Kalahari siapakah tim yang berhasil perfect banget untuk di map Kalahari atau round kedua kali ini kita bigan. Yap. Ngomongin soal 3-1, memang Dewa pun melakukan hal tersebut, tapi perbedaannya mereka melakukan hal itu dengan split yang tidak terlalu jauh juga ya. Nggak kayak dulu satunya di mana, satunya di tengah, tiganya di tengah, satunya di ujung. Tapi ini emang nggak terlalu jauh dan harusnya bawa dampak positif juga untuk tim dari Dewa United. But somehow di sini sudah ada pelukis yang harus terkunci oleh dua player dari EVOS Immortal yang turun berpisah juga, sampai akhirnya pelukis berhasil ditumbangkan oleh seorang Mans dengan M1014 yang menjadi first blood untuk EVOS Immortal. Iya. Tapi daripada itu juga, rupanya ada temenan juga ya, daripada GX yang udah mulai rapat. Nggak sendirian pelukisnya, masih ada teman dan juga udah memberi kompon senjata 10-14, responsif juga cukup cepat, dan kali ini UMP bakal coba untuk digeber lagi karena Jujun dipaksa, bukan Jujun itu tepatnya Man, dipaksa untuk medikasi dan sambil nembak lagi ke arah depan. Cepat banget responsifnya orang saat ini di arah depan dan bakal coba untuk digerus lagi wallnya. Di double bahkan kali ini seorang Mans memberikan juga satu drag damage yang cukup besar ke arah JX dan dipaksa untuk medikasi. Masih ada hand cannon bakal coba untuk dilakukan. Sama-sama dua medkit tersisa dan mengaktifkan skill clue sambil mencari informan kemana pergerakan si GX ini tadi, sehingga Mans bisa memutuskan ke arah mana dia untuk bergerak supaya nggak blunder. Jujun terkejut sih, dia nggak nyangka bakal ada XGX datang tiba-tiba ke area Shrines, padahal memang satu rekannya tadi udah mati gitu loh. Belum lagi posisi GX datangnya juga dia sendirian, dan Mans masih belum siap dengan senjatanya. Sampai akhirnya Marsnya yang harus ditumbangkan oleh XGX. But is okay. Dari kedua tim yang sama-sama terculik 1 dan 2 orangnya ini masih bisa sama-sama dihidupkan kembali gitu loh. Jadi masih oke, sekalipun XGX-nya barusan misalkan malah mati sama si Mans, ya oke, masih bisa buat dihidupin lagi. Dan 2 orang dari EVOS Immortal pun masih bisa untuk survive kembali karena Rasya sudah melakukan revive di revival spot, bahkan hanya sendirian saja. Betul. Dengan berbekal 3 glue wall dan bahkan belum punya helm juga. Di tengah-tengah map berani juga ini bocah ya. Betul berani, dan ini sukses loh Bigan. Tanpa ada gangguan dan tanpa ada hambatan dari tim-tim lain. Ini juga memberikan informasi juga buat teman-temannya antara Jujun dengan Mans. Yo, kalian jangan kesini, dan kayaknya ini menjadi strategi baru lagi dari EVOS Immortal. Dua ya strategi mereka, 2 di sana, 2 di sini. Mereka tentunya menjadi informasi juga bahwa bagi teman-temannya, karena mungkin ini dia tuh udah pede, udah yakin banget sama strategi ini sehingga mereka menerapkan. Dan juga dari Mans itu dia kayaknya nggak terlalu jerah ya untuk rapat lagi ke area Blue Zone. Dan sebelumnya juga dia kan udah kebunuh dari area Blue Zone. Dan kali ini dia lebih menghuni di rumahnya EVOS Immortal sendiri nih kalau di Kalahari, yaitu Bifront, rumah 4. Yes, masih belum jauh-jauh juga dari area Blue Zone tadi, dan posisi dari EVOS Immortal pun masih mecah lagi ya, dan mungkin mereka harusnya bisa jadi ada di satu tempat. Mungkin di menit ke-7 atau menit ke-8 bersama di sini ada Aura Ignis yang lagi-lagi harus fight di awal bersama dengan tim Bonafide. Kali ini sudah kita lihat Kelvin yang tertembak oleh Adrian. 4 lawan 4 bakal terjadi, dan bedanya di sama Bermuda yang tadi adalah kali ini Aura Ignis yang akan melakukan setup war menuju ke arah tim dari Bonafide, sementara Bonafide-nya mereka yang akan melakukan setup defensif. Tapi Kenzie harus lebih hati-hati lagi karena dia sudah tertake posisinya. Sementara Galang dan juga Adrian sudah melakukan flanking menuju ke arah high ground untuk mendapatkan vision dan juga informasi yang lebih lengkap lagi. Masih belum berhasil untuk di-take satu member pun dari tim Bonafide, karena Bonafide sendiri memilih untuk merapat bertahan, dan mereka juga nggak pengen terlalu haus nyari info sampai offset gitu loh. Posisi dari tim Aura Ignis ada di sebelah mana, bahkan Black dan juga Kelvin ada di area bawah untuk berjaga-jaga kalau misalkan musuhnya datang dari arah atas, karena lemparan granat udah datang dari Kenzie dari arah atas.
mereka harusnya bisa lebih aware dan hati-hati lagi gitu loh. Kena lagi granatnya ke arah Raka di sana bahkan. Iya betul banget, serta juga dari dua tim ini cukup santai dan sambil membaca juga di mana pergerakan. Bonafide juga nggak mau mengendurkan serangan, begitupun sama dari Aura Ignis juga malah nggak mau mengenduri serangan. Sebelumnya mereka udah setup, serta kalau dari Bonafide kita lihat udah membagi satu persatu visionnya. Seorang bakal coba untuk di coverin dari arah depan, dan juga Adrian dengan senjata double vector udah cukup pede. Namun sudah ada 2 orang lagi di depannya. Nah itu skarper tinggi di arah rumahnya di lantai 2 sambil membaca di mana ada step, dan juga terdengar satu granat yang udah mengenai Kenzie. Sebelumnya Kenzie udah mencoba untuk kokang 2 granat, bener udah on point walaupun belum bisa nge-pick off, dan ini juga menjadi satu ancaman yang cukup mengerikan ya bagi teman-teman Aura, bahwa tadi sudah ada satu granat yang menaik Kenzie, dan bahkan Kenzie-nya juga belum sempat untuk medikasi, kedatangan satu tim baru dari belakang. Ada Dragon Phoenix yang bentar lagi kayaknya bakalan siap untuk masuk merecoki kedua tim yang saling berperang. Apalagi Susana udah benar-benar ngeliat nih, wah ini ada orang nih di depan kita nih, ada orang depan gua, sehingga memberikan satu informan juga bagi teman-teman ya untuk ngeprank ke sisi sebelah kanan dengan 3 orang. Membagi vision dari perbukitan itu udah enak banget untuk natakin 2 tim yang saling tatap-tatapan dan masih coba untuk membaca pergerakan. Ini harusnya kayaknya Susana udah sadar deh kalau misalkan di bawah ini ada 2 tim dan emang belum pecah perang, sehingga gue yakin dari Susana pun nginstruksiin ke rekan-rekannya yang ada di arah atas tuh buat nahan dulu. Betul. Jangan ngasih tembakan apapun, jangan ngasih distraksi supaya mereka nggak tahu kalau di atas ada kita gitu loh, ada Dranix, dan mereka juga bakal nunggu seharusnya perpecahan pertempuran antara Aura dan juga Bonafide. Setelah itu pecah, mereka bakal turun jadi orang ketiga, dan harapan untuk Dragon Phoenix adalah mereka bisa ngeratain 2 tim yang lagi war di sini. Tapi suara shotgun sudah mulai terdengar di area bawah kali ini. Ya betul banget, sehingga hitsnya pun terjatuh. Lebih tepatnya sudah ada Kenzie menyusul, namun kali ini sudah ada Rian memberikan satu distraksi dengan double vektornya. Melihat juga satu orang responsif duel daripada Bonafide, benar-benar cepat, tetapi nggak sampai daripada itu. Dari belakang Susana, Dragon Phoenix-nya udah mulai ikut aktif ya bun, dan Kenzie langsung denim gitu aja menyisakan Adrian dengan Galang, di mana Galang bersembunyi di bawah rumah. Satu granat dilemparkan lagi ke depan, Flash Freeze udah mulai meledak menutup paling jauh dulu. Adriannya pun terjatuh di tangan Rehan. Kemudian Dapek melawan Dapek. Kali ini teman-teman Dragon Phoenix menjadi tim third party lagi karena Rehan bakal coba untuk geber 2 orang sekaligus di depan sana, ingin menggunakan motor tetapi malah terjatuh kali ini ke pick off begitu aja, dan gak sampai daripada itu lagi dan lagi. Aura harus puas di peringkat ke-12. Belum kelar peperangan antara Bonafide dengan juga Dragon Phoenix. Di belakang ada Radis yang bakal ikut datang, dan juga Bonafide-nya memilih untuk melarikan diri dari peperangan untuk mengamankan placement point mereka, Amigan. Bonafide-nya berhasil cabut, tapi Aura Ignis lagi-lagi tumbang di posisi ke-12. What happen, ada apa dengan adik-adik dari Aura Ignis? Tapi kita melihat juga Kelvin sudah tertembak oleh seorang Mal. Sayang 1000 sayang, lagi-lagi Aura Ignis harus tumbang di posisi ke-12. Dan menariknya gue malah jarang ngelihat clash antara Aura sama EVOS. Bener-bener jarang ketemu banget ya. Gue rasa ini justru malah yang tunggu-tunggu tapi tidak terjadi gitu loh. 2 ikonik di Free Fire Master League season 5 ini, bahkan di all season Free Fire Master League, EVOS dan Aura ini merupakan salah 2 tim ya, lebih tepatnya. Karena emang 2 yang gue sebut. Salah 2 tim yang selalu hangat untuk diperbincangkan, apalagi soal duel harta tahta apalah itulah, gengsi, terus memang harta tahta juara. Nah itulah, terus perebutan gengsi juga segala macam itu kan memang selalu hangat dan asik gitu loh buat diperbincangkan. Tapi justru di Free Fire Master League season 5 divisi kedua ini rasanya pertempuran antara EVOS dan Aura itu bener-bener rasanya kayak jarang banget gitu loh ketemu. Betul. Entah itu EVOS-nya war sama yang lain, terus EVOS-nya yang kalah duluan, atau kayak tadi skenario-nya Auranya war dulu sama yang lain terus Auranya kalah duluan. Lagi-lagi harus di hashtag 12 yang ngebuat EVOS sama Aura ini gak pernah ketemu bahkan di late game sekalipun ya. Iya, dan kalaupun mereka ketemu, mereka juga jarang banget bener-bener fight weekend, lebih ke holding dulu, dan sampai akhirnya
salah satu dari Aura dan Evos itu lebih memilih untuk mundur. Dan kalau ngeliat tadi bahas peperangan nih ya, sudah ada Sensei yang menjadi MVP dengan 7 kill serta 4174 damage. Buset, gede banget damage-nya 4000. 4000 coy. Gua aja sekali ngerank itu paling gede damage gua 1500 lah, tapi killnya 10. Waduh, itu hasil nyampahan ya. Waduh, tapi ngomongin soal tembakan tembak menembak, ada Sensei yang barusan aja kita spot kehadirannya dengan MVP. Udah di say hello oleh Rans dari area Santa Catarina, yaitu Easy Peasy. Apakah Easy Peasy sendirian? Oh, rupanya tidak. Masih ada temannya dari belakang yang juga tentunya dia udah memberikan say hello sambil memberikan distraksi yang cukup mengganggu ke arah tim UNB, dan UNB-nya juga dipaksa untuk waspada karena depan bawah di sana sudah ada pergerakan musuh tentunya. Oke, masih di seputaran area Santa Catarina. Gua nggak terlalu ngelihat posisi dari tim UNB sebenarnya di map karena memang sama-sama coklat ya, hampir menyatu dengan tanah gitu loh. Gak tanah dari Kalahari, but somehow ternyata kali ini EVOS Immortal sudah bersatu di menit ke-11 baru kita ngelihat lagi, dan kita juga melihat standingnya UNB memimpin cukup jauh dengan 25 poin. Meskipun tadi di round pertama tadi mereka nggak dapat zona, sebetulnya mereka harus jalan lagi dari area Bukit Mars Elektrik sampai masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi mereka berhasil survive menyelesaikan hal itu. Yang menjadi PR lagi untuk di Kalahari, mereka ada di area tengah, mereka ada di area zona, dan area yang mereka pilih adalah area yang cukup open field, hanya mengandalkan obstacle dari yang hanya bisa menahan dari satu sisi saja, satu atau sampai 2 sisi. Dari sisi ketiga, dari sisi keempat masih bisa terkena hit gitu loh, karena ini bukan satu rumah atau satu ruangan gitu yang bisa mereka masuki. Tapi mereka melihat itu, mereka percaya mereka bisa bertahan di arah sana, dan mereka punya PR yang banyak karena tadi sempat ada tembakan dari Rans juga. Mereka juga udah ngelihat pergerakan dari tim EVOS Immortal masuk ke rumah, yang mana notabene rumah sendiri emang lebih lebih oke dipakai buat bertahan gitu loh, karena bisa ngeblok damage dari mana-mana, komponennya juga permanen juga, gak perlu airdrop juga jadi gitu loh. Dan kita ngelihat zonanya masih ada di area tim dari UNB juga, dan gua nggak tahu ini nggak hoki atau gimana, Ekobril selalu tidak ada di dalam zona ketika zonanya udah gerak ke area zona ketiga gitu loh. Kalau masih zona kedua masih oke, mereka masih selalu ada di dalam zona, tapi kalau udah masuk zona ketiga ternyata zonanya selalu keluar dari tim Ekobril. Iya betul banget, Ekobril juga dipaksa untuk masuk, cuma untuk dari segi posisi Ekobril kayaknya cukup aman. Karena dari EVOS-nya tuh lebih terfokus ke DG sama tim dari UNB yang ada di depannya. Tapi dari sisi lain kita move kan, sudah ada Bigetron Rasengan dengan Dragon Phoenix yang kayaknya udah cukup memanas. Udah say hello aja, apalagi Pukis tadi sempat bener-bener banyak dari yang terkikis. Tembakan dari Dragon Phoenix serta ada Skylar masuk menghancurkan gol daripada seorang Susana, dan Susana juga coba untuk kokang lagi granat. Dan di sini berhasil mendapatkan bumps di sana juga sambil lewat-lewat santai, agak sedikit mendistract pergerakan daripada teman-teman dari Bigetron Rasengan. Dari sisi sebelah kanan menggunakan vehicle Jatra sambil membaca di mana saja kah ada musuh. Namun Dragon Phoenix emang benar-benar terkuras darah 2 player yang kali oleh lemparan 1 orang granat, dan Bigetron Rasengan sambil membaca lagi pergerakan, memutar-mutari arah juga di sana. Tetapi Susananya pun harus terjatuh dari atas tenda, bakal coba untuk diamankan lagi oleh granat dari seorang Febrian. Serta ada juga yang sambil mutar-mutar, malnya udah mulai turun, dan kali ini Jatra juga sudah turun dari vehicle-nya. Ada Pelukis terjatuh kali ini, 1 ditukar 1. Pelukis bakal segera di ending. Namun dari sebelah kanan shotgun double barrel oleh seorang Febrian agak sedikit strike. Skylar terbang. Hati-hati di sana, sudah ada samanya drop yang hampir mengenai dirimu, dan kali ini 2 orang tersisa. Malnya pun tumbang. Jatra dengan Danzo dipaksa untuk bertahan, dihidupkan kembali namun dijatuhkan juga. Di sisi lain sudah ada DG berhasil mengeliminasi 1 persatu pemain daripada dan Rasengannya pun tumbang di tangan Dragon Phoenix kali ini Biken. Yes, di area lain juga pertempuran masih terjadi, yang mana CSGO Boba mereka tertahan oleh pergerakan dari tim EVOS Immortal yang menguasai sebuah compound. Rahasia misklik tadi sempat kepake, rumputan dilepasin lagi dari granat yang hampir saja konek ke arah Rahasia. Masih bisa tahan dengan satu buah glue wall yang dipasang
oleh seorang Rasya, dan dari tim CSGO Boba menyisakan 2 player. Oh. Mans berhasil dijatuhkan di arah lane Ekobrio untuk di posisi ke-10, tapi ternyata di sana Gedai pun harus tidak tertolong, menyisakan Kupal saja sendirian yang terpojok. Kali ini dikasih hand cannon sama Dek Rasya. Sempat kena 19 damage ke arah tim dari CSGO Boba. Kupal sendirian. Ya elah, kena pelontar juga rupanya. Aduh. Ya, bener-bener susah posisi dari CSGO Boba ya. Pengen kemanapun karena dia juga jadi last man standing, apalagi Vos di depannya tuh bener-bener udah kayak taruh fokus banget dah ke arah depan karena cuma satu lagi tersisa. Namun di sisi lain sudah ada MBR yang bakal melakukan persikutan dengan Dewa United kali ini 4-4, tapi dari belakang sudah DG bakal siap datang untuk masuk merecok ke PKK mereka. Bams barusan aja memberikan trading damage lagi sisi sebelah kiri dan kanan. Chester masuk dengan vehicle yang mendistract pertahanan daripada Dewa sambil menggunakan senjata shotgun charger boost lagi ke depan, dan juga sudah ada Andrik merasakan sakit dengan granat. Tresya pun terjatuh kali ini. Begitu pula juga dengan 3 orang temannya. Itulah dia Ember MC pun berhasil. Ya! My God! Granat-granatnya dari Andrik udah on point mengenai 4 orang yang ada di depannya kali ini, Bigan. Yes, karena memang posisinya juga dari Dewa. Tim UNB ternyata harus sudah ditumbangkan oleh tim EVOS Immortal. Begitu dengan Rans Esport harus tereliminasi di luar zona. Dewa United 3 orang knockdown dan 1 orang dengan darah di bawah 10. Memang dengan 1 buah granat itu udah auto rata semua sih. 1 orang knock dengan 1 granat juga bakal bisa langsung ke end, yang ngebuat 1 granat dari si Andrik tadi bisa langsung wipe out tim dari Dewa United dengan sangat-sangat mudah. Karena emang kita ngelihat dari health point dan juga 3 playernya udah pada udah pada jatuh semua gitu, pada knock semua. Gak ada glue juga yang dipasang sama player dari tim Dewa United tadi karena emang mereka ngerasa warnya udah kelar gitu loh. Tadi timnya yang si MBR-nya juga udah instan, udah mati, jadi tugas dia tinggal nge-revive doang karena zonanya juga udah jalan lagi tadi. Bersama kali ini Denzo harus sudah tumbangkan, ada di dalam zona. EVOS Immortal masih motor-motoran menghindari tembakan auto aim dari arah lawannya. Masih ada Chrono, tapi ternyata Mans berhasil menemukan Jatra, bakal langsung di end, nge-end. Made di arah lain harus sudah tumbang juga. Masih ada pelontar lagi-lagi diadu bersama dengan Rehan yang kali pelontar juga mal tumbang. Ada Blake juga tertumbangkan seorang Andrik nih, headshot dari arah kejauhan sana. Dragon Phoenix terkena pelontar seorang Mans dian saja. Rehan kali ini coba untuk melakukan ini jujur di arah lain, harus tumbangkan juga. Harus segera selamatkan, tapi yang cukup sulit. Rehan ditumbangkan seorang Man dengan 1 peluru pelontarnya, menyisakan Andrik sendirian saja dengan segan charge boosternya berhasil nekan 1 orang. Tapi ada pelontar lagi dan Man, ya elah Man, ada apa?